welcome to my room. Meja vanity aku, tempat dimana paling banyak ada clutter. Aku kan orangnya suka beli makeup sama skincare. Di sini skincare juga ada banyak banget yang sebenarnya udah lama banget gak kepake, tapi aku simpen aja gitu karena sayang. Di sebelahnya di sini aku ada rak. Nah ini rak aku biasanya pakai buat simpen segala hal sih. Jadi random. Di sini ada banyak banget buku, casan, kabel, hair dryer gitu-gitu deh. Kita lihat ke sana kali ya. Yuk. Nah di rak sini banyak barang juga, ada box-box yang nggak pernah aku buka, sama ya? Tas aku numpuk banget pokoknya di sini. Mungkin gara-gara raknya kebuka kali ya, jadi lebih kelihatan messy. Terakhir di sini lemari aku, nggak banyak barang, cuman baju doang, tapi aku pengen declutter aja karena pengen lebih gampang gitu narik outfit yang aku sering pakai, jadi pengen lebih kelihatan rapih juga gitu ya. Nah minimalis, jadi hari ini kita akan melakukan decluttering dengan menggunakan metode 4 kotak atau the 4 box method. Jadi Syahidah, box-box ini itu fungsinya untuk membantu kamu menyortir barang mulai dari keep, recycle, terus ada donate juga dan ada trash. Oh jadi keep, recycle, donate dan trash. Kotak keep adalah untuk barang-barang yang dianggap memiliki nilai dan bermanfaat dalam hidup kita. Kotak recycle adalah untuk barang-barang yang ingin kita buang tetapi bisa didaur ulang. Misalnya, majalah, kertas bekas, botol, dan kaleng bekas. Barang-barang yang jarang digunakan tapi masih dalam kondisi bagus, masukkan ke dalam kotak donate. Kemudian didonasikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, mulai dari mainan, pakaian yang kekecilan atau kebesaran, produk makeup yang tidak cocok, dan lain-lain. Terakhir, barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi bisa ditaruh di kotak ini untuk dibuang. Nah, jadi di bagian sini sebenarnya semua rata-rata peralatan di sini aku pakai biasanya setelah mandi atau sebelum pergi gitu, kayak ada parfum, hairbrush, lotion, makeup remover gitu-gitu. Sebenarnya kayaknya parfum aku lumayan banyak ya. Ada juga yang nggak pernah kepake kayak yang ini. Parfum SMP udah aku nggak pernah pakai lagi, udah mau habis juga. Berarti ini bisa masuk kategori recycle. Iya. Kita recycle aja. Kita recycle. Terus ada apa lagi? Di bagian sini semua lipstick aku kayaknya rata-rata aku pakai sih. Cuman ada ya? Hand cream ya kayaknya ini nggak pernah dipakai lagi dan udah habis juga. Jadi ini kita masukin ke recycle juga. Iya. Oke. Ini kayaknya lipstick ini aku nggak pernah pakai juga. Udah expired. Oh udah expired. Jadi ini trash aja ya. Okay. Terus di bagian sini ada apa lagi nih? Di sini aku ada skincare. Skincare kebanyakan aku nggak pakai sih kalau di sini karena ini kayaknya udah expired juga. Oh gitu, udah expired. Saking udah nggak dipakai-pakai, iya, tapi masih ada di sini gitu ya. Nggak pernah dibuang juga kan, males gitu, kelupa. Ini juga udah mau habis juga. Berarti karena expired ini bisa kita masukin ke trash. Terus kalau yang ini tadi udah expired belum? Belum expired tapi udah mau habis. Jadi ya, recycle ya. Aja ya. Terus ada apa lagi? Nih box-box yang aku pakai. Iya, tapi aku nggak pernah buka juga, udah berdebu. Sampai berdebu ya. Jadi kita simpan aja. Kayaknya itu doang sih. Udah cukup untuk di sini ya. Iya. Kita pindah ke tempat yang lain. Yuk. Rak aku kayaknya di sini paling banyak kelihatan clutter ya, karena barangnya banyak banget. Oke, palingan yang dikeluarin sih ini ya, buku bekas SMA udah aku nggak pernah pakai lagi. Jadi aku pakai buat pajangan doang, tapi mungkin ini bisa didonate ya. Kalau bisa donate, oke. Jadi ini masuk kategori donate. Iya.
Oke, kita langsung ke sebelah sana kali ya. Yuk. Jadi ini bagian rak kedua. Sebenarnya di sini kebanyakan box-box yang udah aku nggak pakai lagi sih. Kayak aku sampai sekarang lupa ya isinya apa. Isinya ada apa aja ya. Jadi ketumpuk-tumpuk gitu. Aku juga nggak tahu ini isinya barang apa aja. Terus di belakangnya sini ada tas-tas aku. Sebenarnya perlu dirapiin aja sih, nggak perlu didonate. Karena kamu masih pakai ya. Iya, masih dipakai. Jadi sayang gitu. Oke, kalau gitu kita bisa ambil aja kali ya. Kalau ini, ini dulu. Oke, boleh. Yang ini itu kita nggak tahu ya, harus disortir dulu. Iya. Ini kayaknya kebanyakan trash nggak sih? Iya. Tapi nggak apa-apa, kita ini dulu ya. Yuk. Terus Terus ini sortir dulu, terus ada apa lagi? ini juga deh kayaknya. Box yang ini aku juga lupa ini isinya ada apa aja. Kayak cat sama lukis-lukisan gitu. Oh, kamu suka ngelukis juga? Iya, aku Hobi gitu. Kalau gitu nanti kita akan sortir, terus ada apa lagi? Ini sih, Tas ya? tas-tas aku mending copot aja semuanya ya. Boleh. Karena kita reorganize. Oke. Sip. Banyak juga ya tas kamu? Iya. Ini belum semuanya. Oh, belum semuanya. Ada raket juga, raket dipakai? Dulu aku badminton, jadi aku punya raket, tapi kayaknya aku udah Nggak suka main. lagi. Jadi bisa kita donate kali ya. Iya, boleh banget. Oke. Ini juga ya ukulele. Kamu suka main atau Dulu, udah? Oh, sekarang udah nggak? enggak. Kalau gitu kita Jadi numpuk ya barang aku banyak banget. benar-benar kita donate aja. Kayaknya itu doang. Itu dulu ya. Iya, ini doang. Jadi kita lanjut aja ke bagian lemari aku. Sebenarnya di sini nggak banyak barang, cuman baju doang, tapi berantakan banget ya. Banyak Maaf. banget ya baju Aduh, kamu. malu banget deh. Tuh di sini aja ada phone case. Kayak aku. Ada, harusnya nggak di sini gitu Iya, ya. seharusnya nggak di sini kan. Benar. Jadi kita taruh aja dulu. Taruh. Terus ini ada baju-baju yang udah nggak kepake pasti nih kan. Iya, jadi kayak kalau mau nyari baju, kalau mau keluar gitu harus digging dulu kan, nggak enak gitu kan ya. Bingung ya. Iya, jadi aku pengen beresin sih. Kayak contohnya nih ya, baju tidur udah aku nggak pakai lagi. Kamu udah nggak pakai lagi. Harusnya bisa didonate kali ya. Bisa banget. Oke, Jadi kita langsung aja keluarinnya. iya boleh. Biar daripada ribet-ribet gitu ya, mending kita langsung keluarin aja, kita sortir bareng-bareng. Oke, aku bantu keluarin yang ini. Oke, jadi sekarang kita mulai sortir dari keep and donate. Mulai dari keep dulu nih. Apa yang mau kamu keep? Pastinya Barang-barang apa? sih tas-tas aku. Iya benar. Tas yang tadi kita udah pilih. Masukin. Selain bisa menghemat lebih banyak tempat di rumah, kegiatan decluttering dipercaya bisa berdampak positif terhadap psikis dan mental seseorang. Misalnya menghemat waktu dan energi karena ada lebih sedikit barang-barang yang harus dibersihkan dan juga menanggulangi rasa stres. Membersihkan rumah dari barang-barang yang tidak digunakan dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi seseorang. Karena selain terhindar dari rumah yang berantakan, decluttering dapat membuat seseorang memiliki kendali atas hidup dan rumahnya. Jadi minimalis, decluttering dan kesehatan psikis atau mental ada hubungannya loh. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama salah satu psikolog, Dr. Ratih Larasati. Kalau kita ngomong tentang clutter, kalau buat aku sih ya, yang pertama kali muncul di kepala itu tuh hoarding. Clutter itu kalau meningkat ke level berikutnya gitu ya, jadi kayak satu level di atas clutter itu jadinya hoarding gitu. Jadi hoarding itu kan kalau kita lihat kondisi di mana space yang ada itu tuh nggak cukup untuk menampung barang-barang yang ada gitu. Dan kalau kita perhatiin, barang-barang yang ada di situ tuh sebetulnya nggak fungsional. Aku melihat clutter atau hoarding yang lebih parahnya gitu ya, sebagai sebuah simptom. Jadi dia itu bukan, kita nggak bisa melihat dia itu as it is gitu. Itu adalah bentuk dari sebuah output dari underlying mental health issues gitu. Jadi di bawahnya itu ada isu gitu yang sebetulnya perlu kita gali itu isunya kan. Bisa jadi dua sih menurutku gitu ya, antara dua, either
ada kecenderungan obsesif kompulsif karena nggak bisa berpisah sama barang-barang gitu. Jadi kalau dia lihat barang, yang dilihat itu adalah this is something to be owned gitu. Aku harus punya, aku bisa punya ini. Apalagi ngelihat barang yang nggak ada pemiliknya. Satu lagi itu adalah sebetulnya ke depression gitu ya. Itu salah satu simptom depression gitu. Jadi di mana orang-orang itu nggak punya motivasi untuk bersih-bersih, untuk beres-beres gitu. Jadi ya living condition-nya reflect kondisi mentalnya saat itu gitu. Bahwa kalau misalnya sekarang kondisi mentalnya dia lagi down gitu, berarti jadi nggak pengen beres-beres. Akhirnya ya kelihatannya jadi cluttered gitu environment-nya. Kan tentunya untuk mendefine orang ini produktif sama enggak, kita udah punya baseline kan. Kita tahu orang ini kalau in a regular day performance-nya kayak apa gitu. Dia bisanya perform kalau dia lagi baik tuh kayak apa. Nah itu kita bandingin performance dia itu sama kondisi saat dia harus kerja dalam kondisi cluttered itu gitu. Kalau misalnya kita lihat performance sama-sama aja ya berarti cluttering-nya itu bisa kita bilang ya it's not an issue for him gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat ya ada penurunan kinerja, ya mungkin itu disebabkan karena ini sih. Kan tadi aku bilang clutter itu sebenarnya simptom. Dia itu output dari sebuah underlying mental health issues gitu. Yang mesti kita gali, ada apa nih? Kondisi mental health-nya apa? Atau dia misalnya lagi in a depressive episode, atau emang misalnya punya diagnosa OCD, atau misalnya OCD-nya belum ketahuan gitu-gitu. Jadi mesti digali lagi kalau itu membuat dia jadi nggak produktif gitu ya. Tapi kalau dia masih produktif aja, it doesn't mean that si clutternya ini merupakan sebuah simptom dari underlying mental health issues gitu. Kita itu dalam men-treat any psychological disorder sebenarnya kita tuh paling gampang mengubah behavior-nya dulu baru mind-nya, baru kognitifnya gitu ya. Jadi dengan kita melakukan behavior decluttering ini, kita tuh bilang ke diri kita sendiri bahwa we are making changes for ourselves gitu. We want to get better, kita mau ya one step towards recovery gitu kan. Dibandingin sama kita stay in an environment yang kita tahu nggak produktif buat kita, nggak sehat, gitu-gitu kan. Clutter itu tuh nggak hanya, apalagi kalau udah sampai di tahap hoarding ya, itu tuh bukan cuma rumah penuh gitu, tapi rumah itu kotor. Jadi menurut aku, bagus banget kalau kita bisa set a specific schedule buat declutter gitu ya. Karena nggak bisa kita expect diri kita, apalagi untuk orang-orang yang punya masalah cluttering in the first place gitu ya, untuk kita tiba-tiba ada inisiatif muncul untuk decluttering tuh kayaknya nggak bakal ada gitu. Jadi kita set specific schedule buat diri kita sendiri, setiap apa sih kita mau mulai decluttering gitu. Dan kalau misalnya hubungannya sama impulsive buying, itu menurut aku nerapin rules ke diri sendiri, kayak misalnya kalau beli satu keluar, kalau beli dua ya dua yang keluar gitu. Itu tuh juga bagus gitu ya. Jadi declutteringnya tuh ongoing, bukan cuma di satu specific period of time gitu. Jadi aku melihatnya sih decluttering itu buat orang-orang yang memang terbiasa dengan hidup yang uncluttered itu berguna. Cuma kalau misalnya orang-orang yang memang dari sananya dia tuh lebih senang sama chaos, lebih bisa bekerja di environment yang nggak steril gitu ya, nggak rapi, bersih gitu tuh, kalau kita paksa dia untuk declutter, jadinya malah dia nggak produktif gitu. Jadi mungkin tergantung juga sama orangnya gitu ya. Nah, udah cukup banyak banget nih yang kita sortir hari ini. Aku lumayan capek sih, sedih juga harus berpisah sama barang-barang yang aku punya. Tadi selama decluttering aku juga ketemu beberapa barang yang aku sampai lupa masih ada. Jadi teringat gitu memoriesnya, sedih banget. Intan, jujur udah capek banget. Kita istirahat aja dulu yuk. Boleh, aku juga udah capek banget hari ini. Jadi di tengah-tengah proses decluttering, Syahida itu udah mulai ngerasa capek dan semangatnya juga udah mulai menurun. Terus juga dia ngajak aku buat istirahat dulu. Tapi tenang aja minimalis, karena Intan bakal bikin dia buat semangat lagi. Tunggu sebentar ya. Membereskan barang yang menumpuk memang melelahkan, baik secara fisik maupun emosional.
Jadi nggak usah memaksakan selesai dalam sekali jalan ataupun dalam waktu yang singkat. Sehingga memang decluttering itu baiknya dilakukan secara bertahap dan cicil sedikit demi sedikit. Sebagai salah satu contohnya, ada influencer yang dia itu fokus kontennya mengenai gaya hidup minimalis. Tapi nggak cuma berkonten aja, dia juga berhasil menerapkan gaya hidup minimalis di kehidupan sehari-hari. Mau tahu kan siapa? Check it out! Halo teman-teman minimalis, thank you udah diundang ngobrol di sini. Nama saya Gloria Parinusa. Saya senang sharing tentang gaya hidup minimalis dan pengembangan diri di YouTube. Nama YouTube-nya Gloria Parinusa. Jadi awal mulanya itu sharing YouTube itu sebenarnya cuman karena aku seneng ngajar, dulu cita-citaku pengen jadi dosen, aku pengen cerita-cerita gitu kan. Cobalah bikin channel YouTube gitu. Terus begitu buka channel YouTube, aku ceritanya tentang self development sebetulnya gitu. Ternyata bagus juga responsnya. Terus kenapa aku nggak cerita tentang gaya hidup aku gitu ya, hidup minimalis. Terus aku ceritain, ternyata banyak yang lebih banyak yang suka gitu. Ya udahlah baguslah kalau gitu. Jadi aku ceritain aja tentang itu gitu. Jadi selain karena aku passion aku gitu, aku senang sharing, ya udah itu. Jadi aku bikin channel YouTube. Aku senang juga kalau lihat bagaimana ternyata apa yang aku sampaikan itu bermanfaat juga gitu buat teman-teman yang nonton gitu kan. Aku senang gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti, terus haters gitu ada juga gitu yang bilang, Kak, kalau hidup minimalis, kalau lagi bikin video jangan pakai kursi, Kak, katanya gitu. Minimalis berarti nggak punya apa-apa. Wah, ini salah pengertian gitu kan, aku pikir ya. Jadi itu orang-orang yang memang belum ngerti banget gitu. Jadi aku mesti bisa ceritanya mungkin dengan cara yang beda gitu. Mau disampaikan itu, kita ini kan sekarang kan hidup di era konsumerisme gitu istilahnya ya. Segala sesuatu kita dapat gampang banget sekarang. Kalau dibanding zaman dulu, itu kita susah, ada barrier-nya kita untuk mendapatkan sesuatu. Kalau sekarang kita tinggal klik barangnya datang ke rumah gitu kan. Itu kemudahan itu justru menjebak kita. Jadi membuat kita jadi gimana ya, nggak bisa mengendalikan diri dengan baik gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan sebetulnya nilai diri kita itu bukan ditentukan dari barang yang kita punya. Nilai diri kita itu sebetulnya ditentukan dari karakter kita, siapa kita gitu. Makanya saya tertarik untuk ceritanya tentang itu, tentang minimalism sama self development gitu. Jadi bagaimana cara kita memandang diri kita dengan benar lah gitu. Jangan sampai hidup hanya karena berdasarkan apa kata orang. Jadi awal mulanya itu aku nggak gitu tahu konsep minimalism. Konsep minimalism itu awalnya adalah tentang, di otak aku nih, awalnya itu adalah tentang estetika. Jadi waktu tahun 2008 kita mau beli rumah gitu ya. Terus pikiran aku waktu itu aku mau punya rumah yang kecil yang barangnya nggak banyak gitu. Nah itu kan konsep minimalis di pikiran aku kira cuma begitu aja. Ternyata nggak seperti itu gitu. Jadi setelah cari tahu lebih banyak, aku kalau belajar itu ngutek orangnya kan, baca buku banyak-banyak, terus udah gitu nonton YouTube dan sebagainya gitu. Begitu tahu lebih banyak tentang gaya hidup minimalis, ternyata ini banyak banget nih, bukan cuma sekedar estetika gitu, ternyata banyak banget yang bisa dipelajari di situ. Jadi sejak itu ya aku mulai coba jalanin pelan-pelan gitu. Dan ternyata cocok gitu, karena aku juga orangnya sebetulnya simple, nggak suka neko-neko gitu ya. Jadi cocok lah gitu sama gaya hidup aku. Ternyata manfaatnya tuh banyak banget gitu, karena aku melihat kayaknya nih ternyata hidup minimalis ini bisa mengubah hidup aku gitu. Yang tadinya aku kan kalau perempuan tuh ya demen banget lihat sale kan, kalau lihat sale terus udah gitu kita kayaknya bawaannya mau merapat gitu kan, mau beli gitu. Dulu aku gitu, kalau masuk ke toko di mall gitu ya, ada satu toko tertentu yang kalau aku masuk itu aku pasti keluar bawa sesuatu gitu. Terus udah gitu lama-kelamaan ini kayaknya nggak cocok begini terus gitu kan. Aku belajar hidup minimalis, pelan-pelan aku belajar mengendalikan keinginan. Mulai belajar apa itu kebutuhan, apa itu keinginan gitu kan. Setelah ngerti tuh, itu rasanya jadi lebih enak. Kayak ada filter di otak aku gitu. Sekarang jadi dengan hidup minimalis, aku benar-benar bisa membedakan yang mana yang kebutuhan, yang mana yang keinginan. Oke Syahida, pokoknya semangat terus. Lakuin decluttering ini pelan-pelan aja, perlahan, dicicil sedikit demi sedikit. Iya, nanti aku bakal sering-sering update di Instagram story juga kok. Jadi kalau Intan mau lihat progres aku, langsung aja lihat Instagram. Oke, kalau gitu aku pantau progres kamu lewat Instagram story aja ya.
Ya sekarang aku mau pulang dulu Syahida. Oke kalau gitu. Dia itu punya banyak banget buku yang udah nggak kepake, yang numpuk di rumahnya. Bahkan katanya ada buku paket SD, bayangin aja. Kalau dia udah lulus SMA gitu, tapi masih ada buku paket SD-nya. Nggak kebayang. Ini bagian vanity-nya udah bersih, gak ada barang-barang yang clutter. Terus ini